satu bilang ceng tendang, mungkin namanya dalam, sehingga iya kan ada berapa saat, mungkin satu duduk aja deh di api. Lihat, akhirnya sampai tunggu raja datang, raja bilang waduh kenapa itu ada 4 orang yang kamu lemparkan. Dia bilang tidak 3 orang, ternyata ada 1 orang. Tuhan selalu menemani kita dalam apapun situasi. Manusia bisa mengatakan tertutup jalan, manusia bisa mengatakan tidak mungkin, manusia bisa mengatakan mematikan, manusia bisa mengatakan bahwa inilah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, itu sangat untung sekali kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Dalam situasi apapun kita sangat beruntung sekali lagi kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak mau membuat kita mati. Tapi dikatakan hidup kita ini selamat, kekal sampai selama-lama-lamanya. Yaitu dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga kita bisa tinggal hidup selama-lamanya. Apalagi cuma di dunia ini. Ya kalau kita bisa mati ya mati sementara, iya kan. Tetapi bangkit lagi, hidup lagi. Sebab itu beruntungnya sekali lagi kita rugi kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Rugi kalau kita keluar dari pokok anggur. Rugi kalau kita di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita hadapi masalah, kalau kita tidak ada bersama dengan Yesus. Ingat Yesus dalam segala hal. Ingat Yesus dalam segala situasi yang kita hadapi. Percayakanlah Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Saya mau bersama Tuhan. Ambil waktu banyak baca firman. Ambil waktu banyak memuji, menyembah. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kalau di yang tentang pokok anggur dalam Yohanes 15 itu ayat yang seterusnya dikatakan, di luar Tuhan maka kita akan binasa, masuk dapur api yang kekal. Jalan bersama Tuhan, amin. Melangkah bersama dengan Tuhan, karena Amsal 10 ayat 22, jerih payah tidak membuat kita jadi kaya, tetapi hanya Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuhan yang selalu menjadikan kita kaya. Kaya dari dalam, kaya pun kita terima dari luar. Karena Tuhan itu dia adalah sumber segala sumber. Dia sumber sukacita. Orang kaya yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa banyak uang. Tetapi dia tidak memiliki sukacita. Iya kan? Karena Tuhan Yesus adalah sumber damai, sumber sukacita. Orang bisa mengatakan, oh iya dia sehat, dia kuat. Tetapi dia belum tentu sukacita damai. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita dan damai. Kita sungguh bersyukur di masa, sekali lagi masa saringan ini, saya mau komitmen bahwa saya mau lebih lagi di dalam Tuhan, lebih lagi buat Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi saya mau, karena kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini dikuduskan oleh darah Yesus. Kita ini dijadikan umat pemenang hanya oleh karena Yesus. Sebab itu kita pegang teguh akan janji-janjinya Tuhan. Kita hidup di Matius 10 ayat 16, itu kita baca di rumah, satu perikop. Kita ini hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini Yesus katakan di akhir zaman kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak mangsa yang ada di sekitar kita.
Tetapi kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, mau serigala-serigala apa mau datang menerkam, itu dikatakan serigala ompong. Serigala tidak punya kuasa, iya kan? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, mau lihat Raja Daud aja, iya kan? Cuman manusia kecil, mungil Raja Daud. Asih dia bisa mematahkan singa serigala, iya kan? Dia bisa kalau ada datang mau ganggu dia punya peliharaan domba 2-3 ekor, dia datang dia berkelahi dengan singa dan serigala. Apalagi Tuhan. Siapa yang mau kalahkan Tuhan? Siapa yang mau kalahkan Yesus? Tidak ada. Sebab itu tempat paling aman saat-saat seperti ini. Orang kan bilang pakai chip supaya security untuk cari aman. Orang mau mencari sesuatu lah, mau pergi bikin apa, mau cari tempat supaya aman, cari di hutan, bikin di bawah tanah, mau cari aman. No. Tempat yang paling aman dalam perlindungan Tuhan. Keluarga kita paling aman kalau ada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kita akan kita lihat mereka akan aman kalau mereka takut Tuhan, mereka percaya Tuhan. Semua saudara-saudara hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Tadi pujian mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya kan? Kita selalu mau bersyukur dengan apapun. Kalau kita memiliki Tuhan saat ini, kita percaya kita udah memiliki sumber berkat, sumber kesehatan, sumber keamanan, sumber kedamaian, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, apapun. Sekali lagi, kalau kita memiliki Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, adalah Allah yang dahsyat. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Sekali lagi, Abraham aja, ya kan? Udah mau tusuk, ya kan, mau dikorbankan anaknya Ishak. Tuhan bilang, no Abraham, lihat tuh di belakang itu yang lagi domba yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau orang bisa melihat ini jalan buntu, atau saya mungkin memikirkan bahwa itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan yang kita sembah, kalau saya tahu saya ada bersama dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan sudah tolong buka jalan apapun yang kita akan pikirkan saat ini. Kita pikir tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Yang penting berjalan saja bersama dengan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia. Mungkin saat ini saudara tinggal sedikit waktu lagi saudara akan melihat mujizat itu akan terjadi. Dengan situasi yang sukar saat ini, tetap kita bertahan saja, tetap bertahan. Saya percaya Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, maka saya akan melihat mujizat yang selama ini belum pernah terjadi. Bertahan saudara-saudara. Karena Tuhan itu menyertai kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun. Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Bertahan. Setia kepada Tuhan. Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, bagaimana cara kita hidup? Kita harus hidup bersama dengan Tuhan.
Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Saya percaya saat sebentar saudara akan keluar, saudara akan pergi menjalani hidup sendiri-sendiri atau bersama keluarga. Ingat, harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, serigala mau datang menerkam. Ada singa-singa yang datang mau menerkam, ada iblis yang datang mau menghancurkan saudara. Tapi kalau punya Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Kedua, yaitu bagaimana cara kita hidup saat-saat seperti ini dalam masa yang sukar. Nikmati hidup bersama dengan Yesus. Nikmati aja. Situasi yang kita hadapi saat ini ya beginilah, Tuhan udah kasih, nikmati aja. Karena kita anak-anak Tuhan dikasih karunia menikmati. Kalau Tuhan percayakan kita ada di New York, ya nikmati aja kota New York. Kalau Tuhan udah kasih kerjaan yang saudara hadapi seperti itu, nikmati aja. Kalau keluarga Tuhan sudah kasih, inilah suami, ya berarti itulah suami yang terbaik. Tuhan sudah kasih istri, itulah istri yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah kasih anak-anak, itulah anak-anak yang terbaik. Nikmati. Haleluya. Kalau Tuhan sudah kasih pelayanan, ya inilah pelayanan yang saudara harus lakukan. Nikmati saja. Haleluya. Karena di dalam kita menikmati segala sesuatu, ada ucapan syukur yang keluar. Ada ucapan syukur. Karena di saat kita bersungut-sungut, ingat kutuk yang keluar di saat kita bersungut-sungut. Ya kan, lawan. Tapi di saat kita mengucap syukur, berkat-berkat itu datang kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saya lihat kok anak-anak di jemaat Tuhan yang ada anak-anak yang luar biasa. Saudara punya anak-anak nih. Bandingkan, iya kan di rumah sakit kasihan masih banyak tuh anak-anak yang udah terkapar. Diinfus udah masih kecil, udah dapat kanker, masih kecil dia udah misalnya udah otis, masih kecil dia udah. Anak-anak kita di sini anak-anak luar biasa kok, saya lihat anak-anak sekolah minggu mereka saat berdoa datang berdoa. Mereka jadi nikmati aja saudara-saudara. Saudara punya anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Suami-suami juga puji Tuhan dengan kasih karunia Tuhan tidak dengar, aduh ini suami ini, si ibu ini, di jemaat begini-begini dia lagi berbunga-bunga. Enggak terkecuali ya berbunga-bunga dengan istri sendiri, ya kan? Haleluya. Begitu juga istri-istri kok aman-aman. Istri-istri yang luar biasa. Haleluya. Enggak dengar, oh istri ini, si bapak ini, si ibu ini, dia begini. Ada dengar itu tuh. Enggak kok sampai saat ini. Saya enggak tahu, yang selebihnya saudara yang lebih tahu. Tetapi itu puji Tuhan. Kita bersyukur saat ini. Karena itulah yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, ini adalah sesuatu yang selalu kita anggap bahwa inilah yang terbaik Tuhan kasih. Berkat-berkat Tuhan kasih, puji Tuhan, nikmati. Karena kalau kita bersungut-sungut, meskipun kita hidup dalam sesuatu yang enak, ingat anak yang hilang. Kisah anak yang hilang itu nanti saudara bacalah di rumah dalam Lukas 15 itu. Dalam Injil Lukas 15. Anak yang sudah melimpah dengan kasih, udah dikasih berkat, udah hidup enak-enak. Dia mengatakan, wah Pak,
Saya udah bosan tinggal di sini. Bagikan harta, saya mau pergi ke luar kota. Ya kan, tentang kisah anak yang hilang. Akhirnya dia habisin uangnya jadi gembel. Karena dia tidak merasa puas dengan apa yang dia hadapi, dia miliki. Dia cuman pikir di luar sana itu lebih enak. Padahal ini kisah ini contoh daripada kasih Bapa itu adalah kasih Yesus. Kalau keluar dari Bapa, keluar dari rumah Bapa, seperti kisah anak yang hilang ini, dia keluar maka hilanglah kasih. Jadi gembel. Kalau kita keluar dari pokok anggur, kita akan jadi gembel. Ya inilah kasih Bapa, anak yang hilang. Akhirnya apa? Dia di luar sana, iya kan, kisah kisah tentang anak yang hilang. Dia lihat makanan babi aja, yang babi makan dia udah ngiler. Berarti anak itu kalau keluar dari Bapa dia akan jadi seperti binatang, ya kan? Makanan babi mau suka, mau udah karena lapar udah pengen. Hina, terlalu hina, iya kan, orang udah begini nih. Tapi dia bukan begini justru. Dia normal. Tapi itulah Tuhan buat begitu, iblis pun bawa sampai ke merosot, paling merosot. Dia jadi seperti, padahal orang normal jadi seperti orang gila yang jadi begini. Jadi gembel, pengen makan makanan babi. Tapi untung itulah, dia masih ingat akan Bapa. Duh, saya sangat bersyukur kita punya Bapa yang baik. Bapa ini dikatakan anaknya yang datang, dia baru dengar dikatakan pembantu, anak Bapa datang, anak Bapa yang bungsu datang. Dia langsung berdiri tergerak belas kasihannya. Waktu bilang anak datang, dia ikut lari. Dia ikut datang mau menjemput anaknya. Betapa kasih Bapa luar biasa. Kasih bos di tempat pekerjaan yang saudara kerja. Satu kali saudara bikin kesalahan, dia mungkin masih maklum. 2 kali, mungkin dia sedikit 3 kali, pasti dia udah marah-marah, iya kan? Bos. Tapi kasih Bapa di surga, bukankah saya dan saudara banyak kali jatuh dalam dosa? Tapi di saat kita panggil Bapa, tolong saya, Bapa ampuni saya. Bapa itu spontan menolong. Bahkan di saat kita mau lagi berbuat sesuatu kelemahan kita berbuat dosa, kita panggil lagi Bapa. Dia tidak pernah marah. Bapa tidak pernah, jangan panggil lagi Bapa kalau kamu sudah minta ampun berapa kali. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan kalau kamu telah berbuat dosa berkali-kali, kamu jangan panggil Bapa lagi. Justru Bapa kita Bapa yang baik. Dia itu di saat kita panggil Bapa, kita rasakan, iya kan? Kita rasakan sampai kita mengalir, meneteskan air mata karena Bapa itu tetap baik. Bapa itu tetap mendengar, melihat saya dan saudara. Bos kita, coba kita panggil kalau dia lagi marah. Kalau dia tidak marah kepada kita. Tapi Bapa di surga tidak pernah marah. Di saat kita berkali-kali jatuh, kita tetap datang kepada Tuhan. Bapa ampuni saya Bapa. Bapa tolong saya Bapa. Di saat kita apapun hadapi, minta Bapa tolong Bapa. Bapa itu tidak pernah memperhitungkan, tidak pernah melihat, nih kamu tuh berbuat dosa. No, kamu tuh selalu lari jauh daripada saya. Tidak, Bapa malah dikatakan Bapa kalau boleh dia datang langsung peluk saya dan saudara. Dia tidak melihat apa kurangnya saya dan saudara. Apa yang saya perbuat, tidak, Bapa tidak pernah, malah dia bilang dosa. Kalau kamu sudah mengaku, saya buang ke tubir yang jauh. Saya lupakanlah masa lalu, dikatakan seperti putih seperti salju. Saya lupakan. Itulah Bapa kita yang baik. Kisah tentang sekali lagi anak yang kembali kepada orang tuanya, ya kan? Ada 2 anak yang sulung dan yang bungsu.
Yang sebenarnya yang jauh daripada Bapa, yang tidak merasakan kasih Bapa adalah anak yang mana, saudara-saudara? Anak bungsu atau anak yang sulung? Anak sulung. Iya. Kita jangan hanya memikirkan, menuding-nuding, wah dia berbuat dosa, dia berbuat dosa. Kita jadi anak yang sulung. Orang yang berbuat dosa, anak yang bungsu sudah datang minta maaf, Bapak sudah bikin pesta pora, bikin melupakan. Tetapi yang kisah ini, kalau saudara baca di dalam Yohanes, dalam Matius yang Lukas 15 tentang kisah anak yang hilang. Malah anak yang sulung itu yang datang mengamuk, iya kan? Ternyata ada kepahitan. Bapak, kok saya tinggal bertahun-tahun sama Bapak? Saya melakukan menurut apa yang Bapak mau. Saya pergi ke ladang, saya tidak melakukan sesuatu, saya lakukan semua perintah Bapak. Kok kenapa Bapak tidak potong 1 ekor pun domba bagi saya? Bapak tidak bikin pesta. Keluar unek-uneknya. Apa Bapak katakan? Hai anakku, kamu sudah tinggal bertahun-tahun bersamaku. Kamu sudah ada bersama dengan aku. Tapi adikmu ini tidak. Dia udah pergi meninggalkan, dia tidak merasakan kasih. Berarti yang salah di sini adalah anak yang sulung. Sudah tinggal sama-sama dengan Bapak tetapi tidak menikmati kasih. Tidak menikmati kebaikan Bapak, iya kan? Makanya dikatakan saat ini saya rindu, nikmati aja apa yang kita miliki. Nikmati kasih Bapa. Jangan sampai kita ini bersungut-sungut. Jangan sampai ini kita tidak merasakan kasih Bapa yang sebenarnya. Akhirnya kita kecewa. Kalau kita menikmati kasih Bapa, Bapa, meskipun aku hidup seperti ini Bapa, tapi saya bersyukur saya memiliki Engkau. Karena Engkau sangat mengasihi saya Bapak. Saya percaya Bapak dengan tekanan hidup yang saya hadapi. Mungkin hadapi suami yang penuh pergumulan. Mungkin menghadapi anak yang penuh pergumulan. Mungkin mempunyai problema dalam keluarga atau dalam kebutuhan. Tetapi kalau kita menikmati kehadiran Bapa, maka hidup kita merasa damai dan sukacita. Salah kita sendiri yang tidak mau menikmati, merasakan kasih Bapa. Kalau saudara lagi marah-marah nih, marah-marah dengan keadaan, bagaimana mau rasakan kasih Bapa? Saudara lagi emosi, lagi pusing, lihat keadaan, hanya mau perbesar masalah, hanya mau perbesar pergumulan, hanya mau perbesar keadaan. Saudara tidak akan menikmati kasih Bapa. Petrus, dia sudah lihat bahwa Tuhan sudah berjalan. Tuhan sudah bilang, iya saya ini adalah Tuhan, jalan di atas air. Dia sudah lihat mujizat, dia sudah jalan di atas air. Tetapi karena dia perbesar badai, perbesar angin sakal, dia lihat kiri kanan, akhirnya apa? Dia tenggelam, dia mau tenggelam. Hidup kita ini saudara-saudara, kalau kita benar-benar merasakan Tuhan inilah berkat yang Tuhan sudah kasih, terima kasih Tuhan. Kalau masih ada masalah, saya mau perbesar Tuhan. Saya tidak mau perbesar masalah, udah deh Tuhan. Kalau saya sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, kalau saya sudah berdoa buat suami saya, kalau saya sudah berdoa buat istri saya, kalau saya sudah berdoa untuk kelegalan saya, kalau saya sudah berdoa untuk kesehatan saya, kalau saya sudah berdoa untuk anak saya sudah berdoa kepadamu, bagianmu lah Tuhan yang menjawab doa saya. Saya tidak mau ambil lagi, pikul lagi. Kalau kita sudah berdoa, udah serahkan.
Betapa banyak kita ini jadi pusing, kita sudah berdoa, sudah serahkan, tapi masih ambil lagi, pikirin lagi, pikul lagi. Sehingga mengapa Tuhan tidak datang bekerja, Roh Kudus tidak datang menolong? Karena kita masih pakai lagi kekuatan kita sendiri. Kita andalin lagi manusia, apa kata orang. Itu lagi yang kita pikirkan lagi. Padahal hidup kita ini enak, saudara-saudara, kalau dalam kasih Bapa. Enak kita menikmati, udah deh Tuhan. Kalau memang harus begini hidup saya, puji Tuhan, yang penting bersama dengan Tuhan itu udah cukup Tuhan. Saya percaya masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan saya Tuhan yang akan menyelesaikannya, membereskan dengan bos, dengan teman-teman. Atau masalah kesehatan Tuhan, saya percaya Engkau adalah penyembuh, dokter di atas segala dokter. Bagian mula yang menyembuhkan saya Tuhan. Itu aja, pikir aja yang simpel-simpel. Karena kalau tidak, sekali lagi kita akan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu membawa kutuk. Dalam kita bersungut-sungut di sini, kuasa perkataan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin kata, ya sial gua. Ya kok bodoh saya. Kok saya tidak seperti mereka yang kaya. Kok saya tetap miskin begini terus. Dalam nama Yesus dihancurkan, saudara-saudara. Jangan kita perkatakan perkataan yang negatif. Jangan kita perkatakan, karena di dalam Amsal 18 ayat 21, mati dan hidup kita ini dikuasai oleh lidah, oleh perkataan. Tuhan akan menolong saya dan saudara, tetapi karena ini perkataan ini bersungut-sungut, perkataan yang negatif keluar, akhirnya tidak melihat pertolongan Tuhan. Akhirnya kutuk yang kita terima karena perkataan kita sendiri. Katakan, oh anak-anak saya anak-anak yang luar biasa. Pekerjaan saya pekerjaan yang diberkati Tuhan. Istri saya istri yang bijaksana. Suami saya adalah suami yang mengasihi saya, suami yang takut Tuhan. Perkatakanlah, karena dikatakan kuasa perkataan di saat kita berkata A yang terjadi. Tidak mungkin kita perkatakan A, kita menuai B. Kalau kita bilang kita hidup, kita hidup. Kalau kita katakan kita sial, kita sial. Siapa yang suka menggemakan, itu yang akan terbalik lagi. Itulah yang kita akan terima. Jadi sekali lagi menikmati berkat Tuhan supaya ada ucapan syukur yang keluar dari kita. Bukan kuasa perkataan, kuasa kutuk. Di dalam kita benar-benar menyadari hidup kita ini indah bersama dengan Tuhan, maka yang indah-indah itu yang akan keluar, yang akan kita pikirkan. Di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Ucapan syukur selalu keluar. Di dalam ucapan syukur kita keluar, kuasa pujian itu keluar, kuasa pujian itu dahsyat. Di dalam, sekali lagi, di dalam kita mengucap syukur dengan keadaan, maka keluar kuasa pujian. Kuasa pujian itu yang luar biasa. Kuasa pujian itu ada peperangan, saudara-saudara. Di dalam kita mau memuji Tuhan, itu ada peperangan di udara, peperangan antara kita dan iblis, peperangan antara daging dan roh. Peperangan itu di alam pikiran, di dalam kita mau memuji Tuhan, di dalam kita mau memperkatakan, itu ada suatu peperangan. Makanya Tuhan itu memberi kuasa supaya kita menang di dalam peperangan. Ada kuasa di dalam pujian. Tembok Yeriko roboh, ya kan, di Kisah. Cuman dengan puji-pujian. Sebab itu kalau kita tidak memuji Tuhan, kita yang rugi. Kita harus benar-benar hidup saat ini karena Tuhan mau menjadi kita benar-benar anaknya yang benar-benar dalam setiap waktu
Andalkan Tuhan. Haleluya. Iblis bisa bertambah-tambah dengan kejahatannya, tetapi kita anak-anak Tuhan harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ini masa bagi kita, kita harus bangkit. Kita harus benar-benar masa yang menentukan saya untuk masa depan. Sekarang ini saya mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saya mau hidup di dalam Tuhan. Saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Kemudian saya mau menikmati kasih daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.